Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat ketemu lagi bersama saya Mubarak dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dan pada malam hari ini saya mengajak kepada seluruh anggota grup ini untuk berdiskusi bersama-sama tentang persoalan yang ada di internal PPNI, sehingga persoalan-persoalan ini bisa segera terselesaikan, sehingga agenda besar yang namanya Munas ini tidak dinodai oleh pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga oleh siapapun. Nah, kita junjung tinggi, ya, kita aplikasikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam kehidupan berorganisasi. Banyak sekali ya persoalan yang ada sebenarnya, kan, tetapi ada satu masalah yang sangat mendasar, yaitu tentang pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Salah satu diantaranya adalah perpanjangan pengurus oleh ketua umum itu sendiri. Ada pertanyaan tentang keabsahan perpanjangan kepengurusan oleh ketua umum. Nah, tapi sebelum saya masuk membahas masalah itu, tentunya mari kita lihat bersama-sama anggaran rumah tangga di organisasi PPNI ini, yaitu terus pertama di bab 9, di sana membahas tentang pelantikan pengurus. Kemudian di bagian ke-1, di situ ada persyaratan pelantikan, ya, syarat-syarat pelantikan. Dijelaskan di sana pada ayat 1 bahwa pelantikan ketua umum, DPP PPNI, kemudian DPW provinsi, DPD kabupaten kota, DPK, DPLN, ya, harus ada, yang pertama harus ada surat keputusan Munas, Muswil, Muskom, kemudian Mus LSN, rapat anggota. Harus ada pataka, harus ada meja dan alat tulis, harus ada naskah pelantikan, dan harus ada berita acara pelantikan. Kemudian yang ayat 2 pasal 40 di sana disebutkan juga bahwa pelantikan pengurus lengkap terdiri dari Dewan Pertimbangan, kemudian MKEK, kemudian Majelis Kolegium atau Kolegium, terus ikatan dan atau himpunan. Ya, syarat-syaratnya harus terdiri dari surat keputusan, ini harus ada surat keputusan DPP PPNI, surat keputusan DPW provinsi, kemudian surat keputusan DPD kabupaten kota, kemudian majelis kolegium, ikatan dan atau himpunan. Harus ada pataka, harus ada meja dan alat tulis, kemudian naskah pelantikan dan berita acara pelantikan. Kemudian di bagian kedua, ya, pada pelantikan pengurus di pasal 41 ayat 1, pelantikan Dewan Pengurus Pusat. Di sini jelaskan, Ketua Umum DPP PPNI dilantik oleh pimpinan Munas. Nah, ini perlu diingat. Ketua Umum DPP PPNI dilantik oleh pimpinan Munas dalam sidang paripurna pelantikan Ketua Umum terpilih. Kemudian yang B, Dewan Pengurus Pusat PPNI, Dewan Pertimbangan Pusat PPNI, Ketua MKEK Pusat PPNI, dan Ketua Badan Kelengkapan Pusat dilantik oleh Ketua Umum. Nah, kemudian kita masuk masalah hukum. Ya, masalah hukum kita harus kita bahas masalah ini agar nanti selesai. Kemudian yang pertama, ya, terkait masalah yuridis formal, ya, yuridis formal. Apa itu yuridis formal? Yuridis formal adalah nama lain dari hukum tertulis yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa yuridis formal sendiri merujuk pada suatu objek maupun subjek penelitian yang memiliki landasan hukum yang tertulis di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian legal standing. Di sini disebutkan bahwa legal standing ataupun yang disebut juga dengan kedudukan hukum menjelaskan bahwa legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa. Nah, kita diskusi yang perlu diskusikan ini. Ini yang perlu didiskusikan, ya.
Mari kita di grup KPI ini kita berdiskusi, berbeda pendapat dan beda berpikir. Jadi beda pendapat dan beda berpikir tidak usah dipersoalkan. Kemudian jangan karena gara-gara beda pendapat dan berpikir kemudian dituduh ini orangnya itu, ini orangnya ini. Enggak. Berbeda pendapat dan berbeda berpikir adalah cara berorganisasi yang baik. Sehingga kalau banyak perbedaan pendapat, berbeda cara berpikir, ini organisasi akan semakin berkembang, bukan monoton. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi, mohon maaf ya, yang kadang-kadang tidak mau berbeda pendapat ini salah. Harus ada perbedaan pendapat dan berpikir dalam rangka untuk membangun organisasi yang sehat. Nah, yang pertama, melihat aturan norma hukum bahwa berakhirnya kepengurusan DPP PNI 1 periode 5 tahun ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2015 dan berakhir pada tanggal 9 Mei 2020 sesuai dengan SK pelantikan pengurus DPP pusat ya, hasil Munas ke-9 di Palembang. Kemudian yang kedua, seharusnya kepengurusan DPP PNI tanggal 9 Mei 2020 sudah berakhir, dan itu yang mengajukan atas dari inisiatif anggota PPNI, pengurus DPD dan DPW PPNI sebagai pemilih dan dipilih. Yang ketiga, yang patut dipertanyakan, atas dasar hukum apa Ketua Umum PPNI sebelum tanggal 9 Mei membuat polisi kebijakan, yaitu pada tanggal 15 April meeting Zoom dengan Ketua DPW, dan tanggal 23 April rapat pleno membuat SK perpanjangan kepengurusan DPP PPNI dengan SK dibuat oleh Ketua Umum PPNI untuk dirinya sendiri atas dasar wabah COVID. Maka terjadilah konflik of interest. Kemudian yang keempat, seharusnya mekanisme yang baik dan benar secara konstitusi adalah SK demisioner atau SK ya kepengurusan berakhir dan diputuskan bersama 34 ketua DPW dan 510 ketua DPD PPNI untuk melantik kepengurusan PLT atau PLH oleh lembaga ad hoc sampai acara Munas ke-10 PPNI di Bali. Nah, kepengurusan PLT dan PLH oleh lembaga ad hoc tidak boleh membuat keputusan polisi di luar aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sifatnya jadi hanya sebagai administrasi organisasi. Nah, ini yang benar. Kemudian artinya kepengurusan perpanjangan DPP PPNI sudah melanggar konstitusi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan melanggar undang-undang ormas yang disahkan oleh pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM. Solusinya apa? Sekarang solusinya adalah segera persoalan ini dibawa ke ranah pengadilan agar status organisasi PPNI di kemudian hari tidak ada persoalan hukum, ya, tidak ada persoalan hukum kalau kita selesaikan di ini sah-sah dan ini legal ya, ini legal, jadi nggak usah dipersoalkan, jangan dianggap persoalan hukum ini adalah hal yang tabu, justru ini menyelesaikan masalah dengan baik agar di kemudian hari tidak timbul masalah. Dan perlu diketahui bahwa organisasi PPNI perpanjangan berakhir pada bulan Juni 2020 di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sekali lagi saya minta ya, mari kita bersama-sama jangan saling beradu kekuatan, jangan saling ya berambisi untuk merebut suatu kekuasaan, tapi kedepankanlah penyelesaikan masalah. Dalam hukum agama apapun lebih utama menyelesaikan masalah daripada menambah masalah. Kenapa menambah masalah? Yaitu Munas yang melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, Munas yang melanggar konstitusi akan menghasilkan hasil yang tidak baik dan akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh masyarakat perawat, khususnya pada pengurus, mari kita kedepankan penyelesaian masalah,
bukan untuk mempercepat Munas demi untuk kemenangan dirinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.